Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama dengan saya Pak Alif, tetap dalam mata pelajaran bisnis retail. Semoga walaupun kalian selama ini masih di rumah terus, saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dari segala mara bahaya yang tidak kita inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab 2 tentang lembaga waralaba bisnis retail. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu teknis presensi. Teknis presensinya kan di kolom komentar YouTube ini. Jadi buat kalian yang kemarin-kemarin sudah presensi di komentar YouTube tapi hilang terus, itu memang kendalanya yang pertama, kamu mungkin belum login di akun Google email kamu. Yang kedua, sudah login tapi belum punya channel YouTube. Yang ketiga, mungkin kalian masih menggunakan YouTubeku. Jadi untuk presensi di kolom komentar ini masih agak sulit. Jadi saran saya, buatlah channel YouTube di akun Google kamu, akun YouTube kamu. Kemudian kalau sudah bikin channel YouTube, jangan lupa subscribe channel Bapak ini. Supaya apa? Kalian kalau presensi mudah. Jadi sekali nulis itu sudah nggak hilang-hilang terus gitu ya. Terus kemudian kalau kalian nggak ingin lihat video ini berkali-kali menggunakan data, silahkan di-download video ini. Silahkan di-download, sewaktu-waktu bisa kalian lihat. Kalau nanti downloadan kalian hilang, bisa kalian buka lagi di channel YouTube saya. Kalau kalian sudah subscribe channel saya, oke? Oke, cukup sekian, lanjut saja materinya. Lembaga waralaba bisnis retail. Kira-kira kalian ada yang tahu gak? Lembaga waralaba itu apa? Lembaga waralaba adalah, ini agak panjang nih. Waralaba merupakan usaha memberikan keuntungan istimewa. Lembaga waralaba adalah badan usaha maupun perorangan yang memberikan hal kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Begini, waralaba memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membuka usaha sama dengan kita, gitu. Jadi si pengusaha baru ini nggak perlu babat lagi dari awal, dia tinggal menjual produk yang persis dengan kita, yang menjual produk kita atau membuat produk kita, gitu. Nah, lembaga waralaba itu adalah kedua usaha yang membuat kesepakatan untuk menggunakan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu apa? Hak paten membuat sebuah produk. Misalkan KFC, McDonald, itu kan hak paten membuat produk McDonald itu kan dari perusahaan pusat. Tapi kenapa di Indonesia kok banyak sekali McDonald, banyak KFC? Karena ternyata McDonald yang ada di Indonesia itu adalah sebenarnya milik orang Indonesia sendiri. Cuman dia mengikuti lembaga waralaba dari perusahaan pusat dari McDonald. Begitu. Jadi si pemilik usaha McDonald di Indonesia itu orang Indonesia asli, dia diberikan hak oleh perusahaan McDonald pusat untuk menggunakan kekayaan intelektualnya berupa membuat produk yang sama persis dengan McDonald yang ada di Amerika, kemudian menggunakan sistem jual beli yang digunakan oleh McDonald di Amerika. Yang selanjutnya adalah membuat produk yang persis saat bahkan sama menggunakan bahan-bahan yang dibuat oleh Amerika. Kemudian menjualnya pun menggunakan cara pemasaran Amerika. Boleh. Itu namanya lembaga waralaba. Nah, sebenarnya McDonald di Indonesia itu bukan murni milik orang luar. Dia sebenarnya milik orang Indonesia. Cuman dia mewaralaba dari pihak perusahaan pusat. Nah, ini kita lihat. Istilah penting dalam waralaba. Franchisor, pemilik kekayaan intelektual. Berarti si pemilik usaha McDonald pertama. Jadi sing duwe asli, pemilik asli McDonald yang asli adalah namanya franchisor. Terus kemudian orang yang menggunakan kekayaan intelektualnya
McDonald itu namanya franchise. Misalkan saya membuka McDonald di Indonesia, terus berarti saya namanya adalah franchise. Oke, bisa dipahami ya. Jenis waralaba. Waralaba dengan format bisnis. Franchisor memberikan lisensi kepada franchise untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek identitas dan sistem yang dimiliki franchisor. Begini, kalau waralaba dengan format bisnis, jadi si franchisor itu memberikan lisensi kepada franchise untuk menjual produk dan atau jasanya menggunakan merek identitas dan sistem yang dimiliki. Jadi, pahamannya kalian. Si franchisor memberikan hak penuh kepada franchise untuk membuat produk yang sama, menjual produk dengan harga yang sama atau dengan cara yang sama, bahkan sistem yang digunakan oleh perusahaan franchise itu sama persis dengan franchisor. Ingat, franchisor adalah orang yang memiliki perusahaan yang memiliki kekayaan intelektual atau orang yang pemilik usaha asli. Franchise adalah orang yang ikut-ikutan atau menggunakan hak kekayaan intelektual dari franchisor. Nah, gitu. Waralaba format bisnis itu adalah mulai dari sistem, mulai dari merek, mulai dari sampai dia membuat produknya itu sama persis, bahkan sama tiada beda dengan perusahaan franchisor. Kalau waralaba produk dengan merek dagang, franchisor memberikan hak atau izin kepada franchise untuk menjual produk asli dan produk langsung didistribusikan dari perusahaan waralaba. Jadi, yang kedua ada waralaba produk dengan merek dagang. Jadi si perusahaan ini cukup menjualkan saja semua produk, semua barang langsung diimpor dari perusahaan luar atau perusahaan franchisor. Jadi lek pomo wong bakulan biasa tanpa kekayaan intelektual itu namanya reseller. Nah, reseller itu kan terserah ya, itu kan karena perusahaan asli tidak memiliki kekayaan intelektual. Jadi wis karek ngedol-ngedol netok, itu namanya reseller. Kalau waralaba produk dengan merek dagang berarti dia menjual produk itu asli dari perusahaan pusatnya. Jadi dia itu tangan kedua atau tangan pertama dari perusahaan pusat. Bahkan yang dijual itu khusus produk yang memiliki kekayaan intelektual, produk asli dan produk langsung yang didistribusikan dari perusahaan waralaba. Oke, paham ya? Kalau waralaba dengan format bisnis berarti dia membuat produk yang sama dengan produk franchisor, menggunakan sistem yang sama dari franchisor, bahkan menggunakan merek atau identitas yang sama dari franchisor. Kalau waralaba produk dengan merek dagang, si franchise hanya menjual produk asli dan produk itu langsung didistribusikan dari franchisor asli. Contohnya adalah mobil-mobil yang mewah-mewah seperti Lamborghini, seperti Ferrari. Itu kan di Indonesia nggak ada yang membuat Ferrari ya. Itu adalah waralaba produk dengan merek dagang. Jadi si perusahaan-perusahaan Ferrari di Indonesia, perusahaan-perusahaan Lamborghini di Indonesia, itu dia franchise langsung dari perusahaan Ferrari yang asli di luar negeri. Jadi barangnya itu langsung diambilkan dari luar, makanya harganya mahal, ya kan? Cuman kalau punya uang paling doakan ya, semoga kita semua bisa membeli mobil-mobil mewah. Amin. Keuntungan lembaga waralaba bagi franchisor. Usaha lebih cepat berkembang tanpa risiko finansial. Nah, si franchisor kan hanya memberikan hak untuk menjual kan. Hanya memberikan hak intelektualnya kepada orang lain. Dia kan nggak keluarkan modal, ya kan? Bahkan dia akan menerima keuntungan penjualan dari si franchise. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang besar tanpa banyak modal. Nah, ya seperti itu. Kalaupun franchisor memberikan modal, itu mungkin hanya bantuan modal sedikit. Bahkan ada yang non modal. Semua modal ditanggung oleh franchise. Nah, kalaupun memberikan modal kan cuma sedikit. Berarti franchisor dengan modal sedikit dia akan menerima banyak keuntungan. Memperoleh keuntungan intelektual dari pajak yang ditetapkan.
Namanya minjam, namanya nyewa itu pasti harus membayar. Lek minjam tok orang bayar wi jenenge ya rada isin lah, ngisi-ngisini lah gitu. Kalau franchisor apa waralaba itu berada perjanjian di depan hukum gitu ya. Jadi makanya kalau orang menggunakan kekayaan intelektualnya, maka dia pasti akan dikenakan pajak, dikenakan biaya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak begitu. Bagi franchise ini kurang R ini tulisannya. Wah, siapa yang ngetik ini? Yang pertama, pengusaha baru mendapatkan rencana operasi bisnis yang jelas. Nah, buat kalian yang pengusaha-pengusaha baru nggak perlu mikir usaha apa yang kira-kira harus saya lakukan. Saya harus mulai dari mana? Saya harus bagaimana ketika masih pengusaha baru. Kalau langsung franchise, itu kan semua sistem, semua hal yang terkait dengan penjualan langsung ikut oleh franchisor. Wis nggak perlu mikir gitu loh. Operasi bisnisnya pun udah jelas rencana operasinya. Nggak perlu mikir gitu kan. Tinggal melaksanakan. Dua, mendapat standarisasi dan bantuan manajemen. Nah, setiap hal-hal yang kita lakukan, misalkan kita sebagai franchise ya, kita lakukan kok menyimpang dari manajemen, menyimpang dari standar, maka si franchisor akan selalu mengecek ini sudah sesuai standar perusahaan saya apa enggak gitu kan. Kalau kita mulai melengos sedikit, pasti akan diingatkan oleh franchisor. Wis kita nggak perlu banyak mikir wis, karena semuanya sudah terkendali oleh sistem dan perjanjian. Tiga, lebih hemat biaya periklanan. Oke, pasti kan. Misalkan dalam waralaba, lembaga waralaba di Indonesia, McDonald misalkan. McDonald di seluruh Indonesia itu kan apa? Iklannya cukup sekali di TV misalkan. Iklan di TV pun itu pasti ditanggung nggak hanya dari satu perusahaan saja. Apalagi McDonald di seluruh Indonesia kan banyak. Berarti orang-orang yang franchise perusahaan di McDonald itu sangat banyak. Cukup periklanan sekali. Biaya periklanan lebih hemat. Oke, next. Jenis waralaba di Indonesia. Kategori minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Minimarket berarti menjual kebutuhan sehari-hari. Kategori jasa ekspedisi. Ekspedisi itu apa? Pengiriman barang jarak jauh. Seperti JNT dan Tiki. Tiki itu kalau ingat saya dari Malaysia apa ya? Kategori makanan, ada Pizza Hut, ada McDonald, ya kan? Pasti sekalian sudah tahu ya, ini produk terkenal ini. Kategori minuman, ada Coca-Cola dan Pepsi. Nah, ini setiap hari kayaknya kita sudah hampir setiap hari mengkonsumsi Coca-Cola dan Pepsi. Coca-Cola itu, sudahkah kalian sudah tahu lah ya. Kategori pendidikan ada Primagama dan Ganesha Operation. Primagama itu perusahaannya Indonesia kalau nggak salah sama Ganesha Operation ini. Nah, jadi setiap daerah itu pasti ada primagama gitu kan. Itu biasanya ada yang franchise, ada yang membuka cabang sendiri. Misalkan saya pemilik Primagama, saya ingin buka cabang di Kediri. Oke, berarti Primagama yang ada di Kediri itu tetap milik saya. Terus kemudian kalian, misalkan Pandu pengen buka Primagama di Jombang. Buka Primagama di Jombang. Dia ngomong sama saya, Pak, saya tak buka Primagama di Jombang. Oh, boleh. Kita perjanjian waralaba dulu. Berarti apa? Primagama yang ada di Jombang bukan milik saya, tapi miliknya si Pandu. Dia hanya franchise dari saya. Gitu, waralaba. Oke, paham ya? Syarat mendirikan waralaba toko retail. Warga negara Indonesia. Nah, karena kita ada di Indonesia berarti harus warga negara di negara tersebut. Warga negara Indonesia menyediakan tempat usaha di area komersial dengan luas ideal 120 sampai 200 meter persegi. Area komersial itu adalah area yang cocok untuk membuka usaha, yang tepat gitu loh. Memiliki kelengkapan perizinan usaha. Nah, kalau kita mau membuka usaha kan pasti harus ada surat izinnya ya. Surat izin dari Dinas Perdagangan. Kalau nggak punya surat izin berarti tidak boleh mendirikan waralaba. Menyediakan dana investasi minimal 400 juta. Nah, kalau kalian sebagai franchise, maka kalian harus menyiapkan dana sebesar 400 juta untuk investasi. Memiliki jiwa entrepreneur dan fokus pada sistem waralaba. Oh, N ini harusnya M ya.
Nah, kalau kalian benar-benar pengusaha muda, berarti kalian harus punya jiwa entrepreneur supaya kalian tuh nggak mudah bosan, usaha itu tetap jalan. Memenuhi jaminan hak kekayaan intelektual. HKI, si pemilik franchisor harus memiliki HKI. Jadi yang lembaga waralaba itu adalah apa? Produk-produk yang sudah memiliki kekayaan intelektual. Bagaimana cara mendapatkan kekayaan intelektual? Dia harus mendaftarkan produknya kepada pemerintah, kepada dinas. Kemudian karena sudah tercatat, maka setiap orang yang membuat produk yang sama dengan dia tanpa izin, maka orang yang memiliki HKI tersebut bisa melaporkan perusahaan lain tersebut yang nggak punya izin itu. Jadi setiap orang yang ingin membuat produk yang sama dengan perusahaan yang memiliki HKI, maka dia harus minta izin, minimal minta izin, kemudian membuat lembaga waralaba atau perjanjian waralaba. Yang ketujuh, membuat sistem pembukuan untuk evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana perusahaan franchisor bisa tahu kalau perusahaan franchise ini pernah melenceng, terus kemudian kurang baik dalam sistemnya? Berarti dengan cara adalah membuat sistem pembukuan untuk evaluasi. Wajib memiliki SOP usaha. Pasti sudah punya SOP setiap franchisor karena perusahaan besar memiliki ciri khas. Setiap produk itu pasti mempunyai ciri khas khusus ya kan. Minimal satu lah. Kalau produknya apa? McDonald, ayamnya renyah, kemudian tepungnya wena, ya kan? Itu beda dengan McDonald apa? Dengan ayam yang dijual di pinggir jalan itu beda. Bedanya apa? Karena McDonald punya ciri khas. Usaha harus benar-benar berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan usaha. Lek usaha nih si franchise itu tidak maju, ya franchisor nggak mau ngelanjutin perjanjian. Hal-hal penting dalam lembaga waralaba. Pemberi waralaba harus menyampaikan prospektus atau keadaan perusahaan, data identitas, legalitas usaha, sejarah pendirian, struktur organisasi, laporan keuangan 2 tahun terakhir, jumlah tempat usaha yang telah ada, data penerima waralaba. Nah, pemberi waralaba itu berarti siapa? Franchisor. Dia harus terbuka dengan franchise tentang semua yang berkaitan dengan perusahaannya, tentang data identitas, legalitas usaha dan seterusnya itu. Supaya si franchise ini nanti ketika membuat profil perusahaan itu sama persis dengan profil perusahaan oleh franchisor. Bisnis waralaba harus didasarkan kepada perjanjian waralaba. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwasanya waralaba itu nggak syukur-syukur moro waralaba aja, karena waralaba itu harus ada perjanjian di antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh, kalau sekarang itu namanya apa ya? Notaris. Nah, paling nggak disaksikan oleh notaris supaya perjanjian mereka itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian waralaba harus didaftarkan kepada Menteri Perdagangan. Nah, ya kan? Perjanjiannya harus didaftarkan kepada Menteri Perdagangan. Supaya apa? Kalau ada yang menyeleweng, Menteri Perdagangan bisa memberikan sanksi. Menteri Perdagangan akan menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba. Berarti yang menerbitkan surat tanda pendaftaran siapa? Adalah Menteri Perdagangan. Karena waralaba sudah memberikan, karena perjanjian tersebut sudah didaftarkan kepada Menteri Perdagangan. Kewajiban dalam melaksanakan bisnis waralaba. Yang pertama, franchisor dan franchise harus mematuhi ketentuan perundang-undangan waralaba. Nah, di Indonesia itu sudah ada perundang-undangan tentang bagaimana melaksanakan waralaba. Harus sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, franchisor wajib memberikan pembinaan dalam sistem dan SOP yang digunakan. Nah, namanya waralaba, franchise itu kan nggak mungkin mengetahui keseluruhan dari sistem perusahaan tersebut bila franchisor tidak memberikan pembinaan. Berarti franchisor wajib, dia harus memberikan pembinaan kepada franchise untuk melaksanakan kegiatan usahanya persis harus sama dengan perusahaan franchisor. Franchisor dan franchise harus menggunakan bahan baku minimal 80% produksi dalam negeri. Wah, ya kan? Seperti McDonald pun, kalau McDonald pun itu kan semua
bahan-bahannya pasti dari Indonesia kan. Nggak mungkin misalkan ayam didatangkan dari Amerika, yo kejauhan. Tepung datangkan dari Amerika, ya nggak mungkin ya kan. Bahkan apa, bahan baku produksinya selain ayam ada listriknya, itu pasti dari dalam negeri. Airnya dari PDAM Indonesia dan seterusnya. Minimal 80%. Franchisor dan franchise harus bekerja sama dengan pengusaha kecil di sekitar tempat usaha. Nah, karena barang-barangnya dari dalam negeri semua, pasti bekerja sama dengan pengusaha kecil di sekitar tempat usaha. Ayamnya dari usaha kecil samping sebelah sana. Terus kemudian tepungnya dari orang yang jualan di sebelah sana gitu. Pengusaha-pengusaha kecil yang ada di sekitar. Misalkan apa? Kurang Brambang kok mau beli, misalkan saya buka McDonald di Kediri, kemudian saya Brambangnya aja harus impor kirim dari Jakarta, kan nggak mungkin. Aduh selak ora mateng masakanku ya kan, mesti tak tukokne nang pinggir dalan. Apabila ada yang melanggar kewajiban tersebut, maka menteri, gubernur, bupati atau wali kota dapat memberi sanksi sesuai kewenangannya. Nah, karena waralaba ini sudah didaftarkan di dinas, maka orang-orang yang memiliki kewenangan juga bisa memberikan sanksi ketika melanggar kewajiban. Prosedur mengelola waralaba retail. Yang pertama, harus selalu melakukan pengendalian mutu. Nah, setiap hari itu harus disesuaikan. Iki kira-kira wis podo apa ora karo produk asli di pemilik yang dimiliki oleh franchisor. Mutunya harus selalu disamakan. Pengusaha hendaknya rela bekerja dan memikirkan bisnisnya supaya maju. Nah, jenenge pengusaha harusnya dia selalu memiliki ide-ide untuk selalu mengembangkan bisnisnya. Jadi jangan stagnan di situ saja. Kalaupun stagnan, cepat atau lambat dia pasti akan ketinggalan oleh perusahaan lain. Apalagi sekarang sudah abad 21, ini perkembangan sangat cepat sekali. Teknologi saja perkembangannya tidak bisa kita kejar dengan mudah, ya kan? Sangat cepat. Sekarang baru muncul Android tipe 8. Beberapa hari ke depan sudah muncul Android tipe 9. Sekarang apa? Sinyal sudah 4G. Dulu kan masih 3G, H+, ya. Sekarang 4G, LTE. Sebentar lagi bahkan dalam waktu dekat sudah muncul yang 5G. Makanya teknologi saja perkembangannya sebegitu cepat, apalagi pengusaha-pengusaha juga harus menyesuaikan dengan perkembangan yang sangat cepat. Yang C, mempersiapkan cadangan modal. Ini usaha harus memiliki cadangan modal supaya ketika setiap saat akan ada hal-hal yang akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sudah siap gitu. Cadangan modalnya sudah ada, ya kan? Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang masih belum dipahami, silahkan putar video ini berkali-kali sesuai keinginan kalian, ya. Kalau masih sudah memutar video ini berkali-kali kok tetap belum paham, silahkan chat saya melalui WA atau telepon saya. Tanyakan langsung, boleh. Kemarin sudah saya share di Google Classroom, saya suruh baca, saya suruh nyatat. Saya tunggu pertanyaan dari kalian, ternyata belum ada pertanyaan. Jadi saya yakin di awal saja secara belajar mandiri kalian sudah memahami, sekarang lebih memahami lagi. Oke, cukup sekian dari Pak Alif ya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa cepat bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.